Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi untuk menambah semangat kita. Ini masih malam ke-20. Mari kita tetap semangat. Saya ulangi kembali, semoga kita mendapatkan rahmat dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin sidang jamaah Isya dan Tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur dan memuji Allah oleh karena pada malam hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatan, kesempatan, terlebih lagi nikmat iman, sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah ini untuk sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni salat Isya, dan insyaallah akan dilanjutkan dengan salat sunat tarawih secara berjamaah pula. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, serta seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti jejak dan langkahnya. Jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini adalah malam ke-20. Barang siapa yang melaksanakan salat tarawih berjamaah di malam ke-20 ini, pahalanya, keutamaannya sama dengan pahalanya orang yang mati syahid dan matinya orang-orang yang soleh. Makanya jangan kita sia-siakan keutamaan-keutamaan yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan ini. Kita telah melewati separuhnya ini bulan suci Ramadan. Di tahap atau fase yang kedua, bulan Ramadan sebagai maghfirah, ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mau menuju kematian husnul khotimah, yakni kematian yang diakhiri dengan yang baik, maka salah satu jalan adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk malam ini kita akan memaparkan hanya 2 kiat untuk menuju kematian husnul khotimah. Karena ini kematian dengan akhir yang baik adalah impian tak semua. Semua orang pasti mendambakan yang namanya kematian husnul khotimah. Nah, apa kiatnya hadirin sidang jamaah tarawih yang dimuliakan Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah memohon ampun kepada Allah, senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kesempatan yang Allah berikan kita di bulan suci Ramadan ini. Adalah bulan yang penuh ampunan. Senantiasa kita beristighfar, memohon ampun atas segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan 11 bulan yang lalu. Dan semua ulama sepakat bahwa ketika puasa ibadah Ramadan tak diterima baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan, baik itu dosa besar maupun dosa kecil, akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dalam Al-Qur'an semua ayat yang berbicara tentang surga, ketika kita mati dalam keadaan husnul khotimah, tentunya ujungnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, dalam hampir semua ayat dalam Al-Quran, Allah seringkali mengakhiri firman-Nya ketika menyatakan surga. Allah mengakhiri firman-Nya dengan wa kana Allahu ghafurur rahim. Maha pengampunnya Allah, maha penyayangnya Allah. Kenapa 2 sifat ini yang Allah munculkan? Padahal kita tahu semua bahwa Allah itu memiliki banyak nama kesempurnaan. Di antaranya ada Asmaul Husna, tetapi ketika disebutkan kata surga, maka yang dimunculkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah
Maha Pengampunnya dan Maha Penyayangnya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini adalah mengundang pertanyaan kita. Syekh Mutawalli As-Sahrawi dalam kitabnya membantu kita menjawab ini, bahwa memang mustahil kita masuk ke dalam surganya Allah tanpa ampunannya Allah, tanpa kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ali Imran ayat 135 Allah menyatakan bahwa ada dua jenis dosa yang sering dilakukan oleh manusia. Walladzina fa'alu fa'ishatan aw dalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Bahwa ada dua jenis dosa yang sering dilakukan oleh manusia. Yang pertama adalah dosa menzalimi diri sendiri. Dosa menzalimi diri sendiri ini adalah bentuk dosa yang dilakukan oleh manusia, yang rugi adalah hanya dia, tidak ada pihak lain yang ikut dirugikan karena perbuatan dosanya. Contohnya kita tinggalkan sholat, kita tinggalkan puasa, ini adalah dosa menzalimi diri sendiri, tidak ada pihak lain yang ikut dirugikan karena perbuatan dosa ini. Nah, dosa yang paling berat diampunkan oleh Allah. Kalau dosa tak kepada Allah, dosa menzalimi diri sendiri, ketika puasa tak diterima baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dosa jenis ini akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting memenuhi kriteria taubatan nasuha. Tetapi dalam surah Ali Imran ini, dosa yang paling susah diampunkan adalah dosa tak daripada tak rupa tahu. Dosa fahisha namanya. Dosa fahisha adalah dosa yang dilakukan oleh manusia. Bukan hanya dia yang rugi dengan perbuatan dosanya, tetapi ada pihak lain yang ikut dirugikan karena perbuatan dosanya. Misalnya mencuri, memfitnah, merampok. Ini adalah perbuatan dosa fahisha yang dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Imran. Dan proses tobatnya ini jauh lebih susah, hadirin. Harus kita dulu meminta maaf dengan orang yang kita fitnah, harus kita dulu meminta maaf dengan orang yang kita zalimi, baru proses tobat tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Islam mengatur aturan yang sebesar ini, hadirin? Supaya kita setiap muslim berpikir 1000 kali sebelum kita menyakiti hati saudara-saudara kita, sebelum kita menzalimi saudara-saudara kita, karena proses tobatnya ini jauh lebih susah. Tidak bisa dalam Islam dosa seperti ini, dosa kepada sesama manusia ini Allah ampunkan. Misalnya bangun di tengah malam, selalu tahajud misalnya, lalu memohon, menangis di hadapannya Allah, ya Allah ampunilah saya, ya Allah saya telah menyakiti si fulan. Kalau boleh saya bahasakan, Allah akan mengatakan, selesaikan dulu urusanmu dengan orang yang kamu fitnah, selesaikan dulu urusanmu dengan orang yang kamu zalimi, baru proses tobatmu saya terima, kata Allah. Kenapa Islam mengatur aturan yang sebesar ini? Supaya kita setiap muslim berpikir 1000 kali sebelum kita menyakiti hati saudara-saudara kita. Dan inilah proses tobat yang susah diampunkan oleh Allah, dosa tak daripada tak rupa tahu. Untuk itu hadirin sedang jamaah tarwih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada dosa terhadap sesama manusia ini, jangan kita tunggu lebaran baru meminta maaf. Tetapi ketika kita melakukan sebuah kesalahan terhadap orang lain, maka segera mungkin kita meminta maaf. Karena kematian ini tidak ada yang tahu kapan kita akan mendapati yang namanya kematian. Tidak ada bisa menjamin bahwa bisa kita sampai di Ramadan yang akan datang. Apakah kita juga bisa sampai mengakhiri Ramadan ini dengan sehat? Tidak ada bisa menjamin. Nah, kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua, mari kita manfaatkan dengan memohon ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada sesama manusia. Karena kalau dosa kepada sesama manusia, kita tidak mau selesaikan urusan tak di dunia ini, maka kita kena dengan hadis Rasulullah, atadruna ma huwa muflis. Orang yang bangkrut di akhirat nanti adalah orang, kata Rasulullah, adalah orang yang melakukan dosa terhadap sesama manusia. Amalannya yang selama ini di dunia ini dilakukan, amalan sholatnya, amalan puasanya, bahkan amalan hajinya habis dibayarkan dengan orang yang dia sakiti. Baru itu misalnya satu orang yang dia bayarkan ini dosanya. Bagaimana dengan keadilan, kata Rasulullah? Dosanya orang yang dia sakiti ini, dosanya orang yang dia zalimi ini akan diberikan kepadanya. Capuk ni amalana, dosa pun diberikan kepadanya. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah, orang yang bangkrut di akhirat nanti. Untuk itu sebagai renungan kita pada malam hari ini, mari kesempatan Allah berikan kepada kita di bulan suci Ramadan ini, jangan kita sia-siakan.
Sekali lagi, tidak ada yang menjamin bahwa kita bisa sampai di akhir Ramadan ini, dan tidak ada lebih bisa lebih menjamin lagi bahwa kita bisa sampai di Ramadan yang akan datang. Untuk mari kita memanfaatkan momentum bulan suci Ramadan ini untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta maaf terhadap sesama manusia. Terlebih lagi ketika lebaran nanti mungkin ada saudara-saudara kita pulang dari kampungnya orang, lalu kita bertemu di hari raya Idul Fitri ini. Apalagi dosa tak kepada saudara, tentunya ini adalah susah diampunkan oleh Allah. Terlebih lagi dosa tak kepada kedua orang tua kita. Dosa kepada orang tua kita lebih susah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan harap kita dapatkan husnul khotimah ketika ada dosa terhadap kedua orang tua kita. Kita lihat bagaimana kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, padahal yang menuntun beliau pada saat itu adalah sahabatnya Rasulullah. Bahkan Rasulullah sendiri yang memimpinnya, tetapi tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah karena dosanya kepada kedua orang tuanya. Jangan harap kita mendapatkan husnul khotimah, apalagi meraih surganya Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak ada ampunan dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Mari hadirin sidang jamaah taruh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, momentum bulan suci Ramadan ini, mari kita perbanyak istighfar kita, perbanyak memohon ampun kepada Allah, terutama di saat-saat kita mau berbuka. Perbanyak mimami, perbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan memikirkan apa yang kita mau makan ini sebentar, tetapi kita beristighfar, memohon ampun karena ada kesalahan-kesalahan kita yang pernah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu hadirin, sebagai penutup daripada isi ceramah singkat pada malam hari ini, dua kiat ini mari kita terus terapkan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah memohon ampun, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika kita melakukan sebuah kesalahan kepada sesama manusia, mari selesaikan memang urusan tak di dunia ini. Karena dosa tak rupa tahu ini paling berat diampunkan oleh Allah. Harus kita dulu selesaikan urusan tak dengan orang yang kita sakiti, baru proses tobat tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih surga dan ampunannya Allah, menuju kiat kita menuju kematian husnul khotimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk, bimbingan, dan semoga kita terhindar daripada dosa, menzalimi diri sendiri dan dosa kepada orang lain. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.